Perkenalkan, nama saya Agung, peserta Latsar CPNS 2021, Angkatan 6, Kelompok 1, nomor absensi 1. Hari ini kita akan membahas tentang akuntabilitas. Kita akan mulai dengan konsep akuntabilitas. Definisi akuntabilitas secara sederhana adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Aspek-aspek akuntabilitas. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Akuntabilitas berorientasi pada hasil. Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Akuntabilitas memperbaiki kinerja. Apa pentingnya akuntabilitas? Menurut Bovens tahun 2007, akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi utama, yaitu untuk menyediakan kontrol demokratis, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, serta untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Akuntabilitas memiliki 5 tingkatan, yaitu akuntabilitas personal, akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, dan akuntabilitas stakeholder. Perlunya akuntabilitas dalam konteks konflik kepentingan, penggunaan sumber daya milik negara, praktik kecurangan, fraud, dan perilaku korup, serta transparansi dalam akses informasi. Dalam mekanisme akuntabilitas birokrasi Indonesia, dipergunakan alat-alat akuntabilitas antara lain perencanaan strategi, kontrak kinerja, dan laporan kinerja. Kemudian langkah-langkah yang harus dilakukan dalam membuat framework akuntabilitas di lingkungan kerja. Yang pertama adalah menentukan tujuan yang ingin dicapai dan tanggung jawab yang harus dilakukan. Kemudian melakukan perencanaan atas apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan. Lalu melakukan implementasi dan memantau kemajuan yang sudah dicapai. Kemudian memberikan laporan hasil secara lengkap, mudah dipahami dan tepat waktu. Melakukan evaluasi hasil dan menyediakan masukan atau feedback untuk memperbaiki kinerja yang telah dilakukan. Lalu bagaimana menjadi PNS yang akuntabel? Yaitu menerapkan perilaku individu yang akuntabel, perilaku berkaitan dengan transparansi dan akses informasi, menghindari perilaku yang curang dan koruptif, perilaku terhadap penggunaan sumber daya negara, perilaku berkaitan dengan penyimpanan dan penggunaan data serta informasi pemerintah, perilaku menghindari konflik kepentingan, serta bagaimana mengambil keputusan yang akuntabel bagi PNS. Nilai nasionalisme Pancasila harus menjadi landasan filosofis ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Nilai-nilai nasionalisme Pancasila antara lain nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai-nilai persatuan, nilai-nilai permusyawaratan untuk mufakat, serta nilai-nilai keadilan sosial. Sebagai pelaksana kebijakan publik, ASN harus memperhatikan prinsip penting, yaitu ASN harus mengutamakan kepentingan publik dan masyarakat luas dalam mengimplementasikan kebijakan publik. ASN harus mengutamakan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan publik, serta ASN harus berintegritas tinggi dalam menjalankan tugasnya. Tujuan penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang Pelayanan Publik antara lain terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Kemudian terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik. Lalu terbentuknya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Sebagai perekat dan pemersatu bangsa, ASN harus bersikap netral dan adil.